pagi yang mulia ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita ketika seorang hamba Allah sudah sholat sunat, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ta'lim. Ini suatu kemuliaan bagi kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh yang kita laksanakan sebelum sholat subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih bagus daripada dunia serta isinya. Hanya perbuatan yang paling bagus mengaji, belajar. Raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala baik khairum minad dunya wa ma fiha. Coba dihafal hadis ini. Raka'atani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum subuh itu lebih bagus, itu lebih mulia, itu lebih agung daripada dunia serta isinya. Demikian setelah sholat sunat, sholat subuh berjamaah, pahalanya luar biasa. Bahkan di pagi hari yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya dengan doa yang khusus spesial buat kita, is the best for umatnya. Allahumma barik li ummati ya Allah, berkatilah, berikanlah kebarokahan terhadap umatku fi bukuriha. Orang-orang yang melaksanakan kebaikan, orang-orang yang bangun di pagi hari, orang-orang yang belajar di pagi hari, orang-orang yang memikirkan ciptaanmu di pagi hari, memikirkan keagungan, kebesaran, kemuliaan, kejayaanmu di pagi hari dari umatku, kata Nabi. Maka ketika umat beliau bangun di pagi hari melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah, maka masuklah kita dalam kategori doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ingat itu anak-anak. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi hari. Hanya Nabi Muhammad yang mendoakan umatnya kebarokahan di pagi hari. Mana faedah yang pertama? Wa fiha asyru hisalin. Di dalam sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari semalam, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, itu terdapat 10 faedah kemuliaan, faedah yang kita lakukan. Yang pertama, zayyinul wajhi. Keutamaan orang yang sholat itu mukanya diberikan berseri-seri, bercahaya deh. Di dunia ini, belum lagi di akhirat. Di dunia, mukanya orang yang rajin sholat dengan tidak, mukanya orang yang tidak pernah sholat akan nampak, nggak bisa dibohongi. Zayyinul wajhi, mukanya bersinar. Bukan bersinarnya itu pakai bedak sari, tebal-tebal kayak sari. Yang kedua, wa nurul qalbi. Keutamaan, keagungan orang yang sholat itu, wa nurul qalbi, hatinya akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang hati kita, galau hilang. Walaupun orang tua sakit, orang tua jauh, darah kepeng, benar. Walaupun qalbi, terang hati kita. Yang susah-susah sholat saja,
Tidak hanya sholat fardu, tapi kalian pergi ambil air wudhu, laksanakan rakaatan 2 rakaat, yaitu sholat sunat. Sholat sunat wudhu. Kan banyak sholat sunat wudhu 2 rakaat setelah sholat sunat wudhu anakku. Kemudian sholat sunat hajat, sholat sunat duha. Hari ini sholat sunat duha. Coba lihat di sini nanti. Wa unsul fil qabri, dan orang yang rajin sholat itu akan dijadikan nanti wa unsum fil qabri, akan menemani seseorang di dalam kuburnya. Wa unsun fil qabri, akan menjadi teman kita. Wa unsum fil qabri, menjadi teman kita di dalam kubur. Wa manzilur rahmah, kemudian sholat itu adalah wa manzilur rahmah, tempat turunnya rahmat. Apabila kita sholat di suatu tempat, maka rahmat turun di situ. Makanya rumah kalian jadikan tempat turunnya rahmat. Buat ruangan khusus tempat kalian berkhalwat, sholat sunnah, wirid. Wa miftahus sama, dan menjadi kunci langit. Pintu langit yang tertutup dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang sedang melaksanakan sholat. Dibuka. Miftahus sama. Wa dzikrul mizan, kemudian keagungan kemuliaan daripada orang yang sholat itu. Wa dzikrul mizan, akan memberatkan timbangan besok ketika terjadi yaumul hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbang seluruh amal ibadah kita. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-salat. Dengar. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-salatu. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama kali ditimbang oleh Allah, yang pertama kali dicek, yang pertama kali dikalkulator, yang pertama kali diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perkara bawang, tidak pula tentang harga kambing, tidak pula tentang jual beli emas perak, tetapi yang Allah pertama kali pertanyakan, urus, timbang adalah soal sholat. Berikut keutamaan orang yang rajin sholat itu, di samping wasiklul mizan, diberatkan timbangannya, wa maradatur rabbi, akan menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita, akan membuka jalan ridhonya Allah. Yang semulanya Allah murka, yang semulanya Allah benci, begitu kita melaksanakan salat, Allah menjadi ridha, Allah menjadi sayang, Allah menjadi cinta. Be lovely with to Allah, with to God, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thamanul jannati, dan nanti salat itu akan bernilai mahal di dalam surga. Wa thamanul jannati wa hijabun minan nar, yang terakhir akan menjadi penghalang siksa api neraka. Penghalang siksa api neraka. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli nurun fi qalbihi, faman syaa'a minkum falyunawwir qalbahu. Rawahu Dailami. Salatul rajuli nurun fi qalbihi, salatnya seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, nurun fi qalbihi, akan menjadi cahaya, akan menjadi penerang, akan menjadi lentera di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan salat. Hati menjadi terang, pokoknya berembe-rembe susah kan.
berembe-rembe bebanta, berembe-rembe kegalauanta, lamun tawah gawe sembahyang, insyaallah akan menjadi lega. Faman syaa minkum, barang siapa yang berkeinginan agar hatinya menjadi terang benderang, menjadi pelita, menjadi cemerlang di dalam hatinya, falyunawwir qalbahu, maka terangilah dia, maka berikan dia cahaya dengan melaksanakan sholat. Falyunawwir qalbahu, maka terangilah dia, apalagi nyalainlah dia dengan melaksanakan sholat. Tsumma qala qum fasalli fa inna sholata shifaa'un, rawahu Imam Ahmad wa Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain, wa qala aydan, hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kum, berdirilah. Berdiri yakni sholat. Kum, sholatlah, berdirilah untuk sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Kum, coba bareng-bareng. Kum. Fasalli. Bangun dan sholatlah. Bangun sholat maksudnya. Jangan malas, jangan abon. Fa inna sholata shifaa'un. Karena sesungguhnya sholat itu shifaa'un, menjadi obat sehat. Berapa banyak hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah lama tidur berbaring di rumah sakit, yang sudah lama tidak bisa berjalan di rumah. Sholatu mizan paman awfa istawfa. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, as-sholatu mizanun, sholat itu adalah timbangan. Timbangan, tahu timbangan? Tahu timbangan? Ya, kayak kemarin timbangan yang digunakan nimbang beras pada saat menghitung zakat fitrah, atau timbangan yang digunakan oleh pedagang yang menjual berasnya atau menjual dagangannya, buah-buahannya dan sebagainya. Kita sambung ya, nanti kita sambung sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab, wa ilaihil marji'u wal ma'ab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira.